Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil studi kasus dan eksplorasi ODO. Pertama-tama kenalkan, saya Galih Pramudia Demukti, NIM 1204200024. Dan saya Wulan Permata Sandi dengan NIM 12042000076. Saya Nabila Indri Risanti dengan NIM 12042000120. Saya Hafiz Maulana Zahwan dengan NIM 1204200137. Dan saya Delia Desi Agnesita dengan NIM 12042002045. Yang pertama yaitu profil UKM. PT Selaiku Jaya Abadi berdiri sejak tahun 2021. Usia perusahaan ini terbilang cukup muda karena baru berdiri di awal tahun 2021. UMKM ini bergerak di bidang makanan dan didirikan oleh beberapa mahasiswa. Di antaranya Wulan Permata, Adalia Desi, Nabila Indri, Hafiz Maulana, dan Galih Pramudia. Lokasi UMKM ini berada di Jalan Rungkut nomor 15 Surabaya. Perusahaan ini dilatar belakangi oleh keinginan mahasiswa untuk menambah pendapatan saat kuliah dengan mengolah buah-buahan menjadi produk yang memiliki nilai jual. Buah-buahan yang akan diolah tidak hanya buah lokal saja, namun juga buah impor seperti blueberry. Buah-buahan tersebut akan diolah menjadi selai yang beraneka ragam, seperti jambu, coklat, stroberi, blueberry, dan kacang. Selai ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Kemasan produk ini memakai jar toples kaca dengan ukuran 250 gram. Kemasan produk berbahan dasar kaca dengan tujuan agar dapat didaur ulang kembali sehingga hal tersebut dapat mengurangi kadar sampah di Indonesia. Proses bisnis PT Selaiku Jaya Abadi diawali dengan proses pembelian bahan baku pada pemasok. Setelah terjadi proses pembelian bahan baku, maka dilanjutkan dengan pembuatan selai pada bagian produksi. Yang datanya banyak selai yang diproduksi nanti akan masuk pada bagian stok persediaan. Setelah selai sudah produksi, maka terjadi proses jual beli pada pelanggan. Baik pelanggan secara perorangan maupun kelompok, seperti PT, CV, dan sebagainya. Berikut adalah modal yang dibutuhkan. Total modal yang diperlukan untuk memproduksi 5 macam selai beserta alat-alat yang diperlukan adalah sebesar 18.606.840 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan pada implementasi proses bisnis di ODO. Jadi pada ODO ini kita mengambil modul penjualan, pembelian, stok persediaan, produksi, akuntansi, dan karyawan. Diawali dengan modul karyawan. Di PT Kuslai Jaya Abadi terdapat 5 karyawan. Yang pertama ada Delia Desi Agnesita dengan jabatan karyawan dan akuntansi. Dan yang kedua ada Galih Pramudia dengan jabatan stok persediaan. Dan yang ketiga ada Hafiz Maulana dengan jabatan manajer dan pembelian. Lalu yang keempat ada Nabila Indri dengan jabatan produksi. Dan lalu yang terakhir ada Wulan Permata Sandi dengan jabatan penjualan. Lalu di dalam data karyawan ini mendata informasi pribadi, informasi tempat kerja, dan juga pengaturan HR. Di sini kita bisa memasukkan nomor HP dari karyawan tersebut. Dan pada informasi tempat kerja, kita bisa memasukkan alamat tempat kerja PT Selaiku Jaya Abadi.
dengan lokasi kerjanya. Lalu pada informasi pribadi, bisa memasukkan alamat rumah pada karyawan tersebut, lalu kewarganegaraan karyawan tersebut, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan juga negara dia lahir. Lalu ada pengaturan HR, itu diisi dengan posisi kerja sebagai karyawan dan akuntansi. Begitu juga dengan karyawan yang lainnya. Kemudian lanjut ke produksi. Pada bagian produksi meliputi perencanaan produksi, pemantauan stok bahan baku dan barang jadi. Pada order produksi ini untuk pembuatan selai untuk pelanggan. Kemudian masuk ke bagian produk. Lalu produk. Pada bagian produk ini memasukkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk jadi bahan selai. Contohnya seperti air mineral, blueberry, coklat bubuk, dan lain sebagainya. Contoh produk jadinya yaitu selai blueberry, selai coklat, selai jambu, selai kacang, dan selai stroberi. Kemudian selanjutnya masuk ke produk. Daftar kebutuhan material. Pada bagian daftar kebutuhan material ini memasukkan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk produk yang akan dibuat. Contohnya seperti selai coklat. Pada selai coklat ini, bahan yang dibutuhkan yaitu dark coklat, coklat bubuk, gula pasir, minyak goreng, dan kacang kenari. Juteng. Setelah itu dilanjutkan ke bagian modul pembelian. Lalu ke bagian order. Di bagian ini ada pemasok. Pada bagian pemasok ini, kita mencantumkan siapa saja pemasok bahan baku yang akan dibeli. Contohnya seperti Ale Fruit, beli buah, coklat monggo, dan lain sebagainya. Dilanjutkan pada bagian konfigurasi. Ada daftar harga pemasok. Di mana kita mencantumkan harga bahan baku yang akan dibeli. Setelah itu dilanjutkan dengan pembelian bahan baku pada bagian order. Yang diawali dengan permintaan penawaran. Kemudian ke order pembelian, hingga pembayaran. Selanjutnya, lanjut ke modul stok persediaan. Pada modul stok persediaan ada 3 bagian, yaitu penerimaan, order pengiriman, dan manufacturing. Kemudian lanjut ke modul penerimaan. Pada menu penerimaan ini, yaitu setelah proses pembelian bahan baku selesai, maka bahan baku akan masuk ke penerimaan ini. Kembali ke overview. Lanjut ke manufacturing. Di bagian ini, setelah selesai diproduksi, maka selai akan masuk ke bagian manufacturing ini. Kembali. Dan yang terakhir yaitu order pengiriman. Di bagian order pengiriman ini, di mana
kita akan melakukan pengiriman kepada pelanggan yang membeli selai pada PT Selaiku Jaya Abadi ini. Selanjutnya ke bagian modul penjualan. Jadi setelah selai diproduksi, maka akan terjadi jual beli antar penjual dan pembeli. Nah, proses penjualan ini diawali dengan kebagian order. Kita melakukan proses penawaran. Setelah kita melakukan proses penawaran, maka status akan berubah ke order penjualan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian order dan ke order. Nah, di bagian order penjualan ini kita melakukan pembeli melakukan pembayaran hingga status fakturnya nanti akan berubah menjadi selesai. Sudah, Deng. Terakhir kamu. Kemudian yang terakhir kita lanjutkan modul akuntansi. Jadi di bagian akuntansi terdapat laporan keuangan untuk pemasok dan pelanggan. Di akuntansi ini memantau pembelian atau penjualan, pembelian terhadap pemasok, ataupun penjualan terhadap customer. Jadi di pelanggan ini bisa memantau faktur pembayaran, lalu ada e-faktur produk dan pelanggan. Lalu kalau di pemasok bisa melihat tagihan, pengembalian, pembayaran, produk, dan pemasok. Di dalam modul akuntansi ini juga bisa melihat laporan laba rugi, lembar saldo, utang piutang, buku besar, neraca saldo, laporan pajak, dan lain-lainnya. Dan di konfigurasi ini, kita bisa melihat syarat pembayaran atau penagihan, lalu akuntansinya juga pajak, jurnal-jurnal, penerimaan pembayaran, modal aset, modal pendapatan yang ditangguhkan, dan lain sebagainya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.